Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Walhamdulillah binikmati syahri Ramadan alladzi ja'ala syahran kariman wa ja'ala syahran maghfuran wa ja'ala syahran rahmatan. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan bulan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang makna zakat dan bagaimana berzakat di lembaga Basnas Kutai Kartanegara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kewajiban syariat Islam terhadap seorang yang mukallaf itu memiliki 3 landasan utama. Yang pertama adalah dimensi ubudiyah, di mana dimensi ubudiyah ini membutuhkan niat dan tindakan. Contoh salat, puasa, haji. Yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minan nas ini tidak dibutuhkan niat, namun dibutuhkan tindakan. Contohnya, ketika orang berhutang, maka wajib dia melunasi utangnya tersebut. Ketika orang berjanji, maka ditepati janjinya. Yang ketiga, dari kewajiban syariat Islam terhadap orang yang mukallaf adalah sesuatu yang tersusun rangkap. Yang dimaksud dengan tersusun rangkap di sini adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Maka yang dimaksud yang ketiga ini adalah zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah zakat ini sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memiliki ketentuan nisab kemudian haul, maka mereka wajib melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat bukan hanya pribadi saja, tapi lembaga maupun usaha-usaha lainnya atau perusahaan-perusahaan ketika mereka sudah masuk dalam kategori nisab dan haul dan sesuai dengan ketentuan syariat, maka wajib mereka mengeluarkan zakat. Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah." Hiasilah zakatmu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i biddu'a, dan cegahlah bala, ujian, musibah yang melanda kita yaitu dengan ad-du'a. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah hartamu dengan zakat. Disuruh kita, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga harta. Kita jaga harta kita, kita simpan supaya nggak hilang, kemudian hartanya aman. Terlepas dari semua penjagaan itu, ada sesuatu penjagaan yang mulia, maka harta kekayaan itu dikeluarkan zakatnya agar supaya terjaga. Yang dimaksud terjaga di sini adalah hartanya mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu salah satu fungsi zakat adalah yang pertama mensucikan dirinya dari kesalahan dan dosa. Berikutnya juga mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dari hal-hal yang syubhat. Bisa saja harta kita dari perolehan yang tidak ketahui halal dan haramnya. Sehingga dengan mengeluarkan zakat maka akan memberikan kesucian harta tersebut. Dan ketika harta itu taruhlah mungkin dari hal yang syubhat yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua fungsi dari zakat adalah zakat ini adalah salah satu bentuk keimanan seseorang yang mengaku beriman, dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah dengan kebenarannya, maka dia akan mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian yang ketiga fungsi dari zakat adalah an-numu, yaitu bertambah hartanya ketika dikeluarkan zakatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat di negara Mesir ada sebuah kisah. Di sebuah perkampungan kecil yang namanya Ahnaf al-Asrab. Di situ ada 9 orang pembisnis atau pengusaha dari Mesir, ada berjumlah 9 orang.
mereka rata-rata lulusan sarjana, rata-rata mereka tidak memiliki suatu pekerjaan, sehingga mereka diskusi, berkumpul, bagaimana kita buat usaha ini. Ini hal yang menarik. Salah satu dari 9 itu mengusulkan bagaimana kita 10% itu kita jadikan bermitra. Mitra dengan siapa? Bermitra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? 1% dari harta keuntungan mereka bisnis itu, yang mitra tadi mendapatkan keuntungan 10%, usahanya jalan, kemudian makin maju, kemudian ditambahlah menjadi 20% sampai 50%. Dengan itu mereka membangun sebuah sekolah untuk kebutuhan masyarakat, kemudian pendidikan mereka berikan gratis untuk yang sekolah. Maka pada satu momen beberapa tahun yang silam, masyarakat itu menjadi masyarakat yang memiliki sekolah dan berpendidikan. Nah, inilah berkat suatu usaha yang melibatkan Allah dalam usaha mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau kita sampaikan di sini adalah masyarakat kadang tidak memahami bagaimana menyalurkan zakat. Maka di sini kita ada suatu lembaga yaitu Basnas. Kebetulan kami ada di pengurus Basnas Kutai Kartanegara, sehingga insya Allah ketika zakat itu masuk ke kami, maka di sini ada 2 distribusi. Yang pertama distribusi berbasis asnaf, kemudian yang kedua distribusi berbasis program. Yang dimaksud dengan berbasis program ini adalah pemberdayaan zakat memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama dimensi ekonomi, yang kedua dimensi pendidikan, yang ketiga dimensi sosial dan kemanusiaan, dan yang keempat dimensi dakwah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, marilah kita bisa memahami bersama-sama untuk masyarakat, berbuat untuk bagaimana masyarakat ini lebih sejahtera sesuai dengan regulasi yang diamanahkan dari Basnas pusat untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memberikan pemerataan pendapatan, sehingga itu masyarakat insya Allah bisa mendapatkan manfaat dari zakat tersebut. Sebenarnya masih banyak yang mungkin disampaikan, karena dengan keterbatasan waktu yang kami diberikan hanya 10 menit, 15 menit, maka insya Allah di lain waktu kita akan sharing, kita akan berbincang-bincang tentang zakat dan bagaimana menyalurkan zakat itu di Basnas Kutai Kartanegara. Wal afu minkum, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu kelemahan kami pribadi sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.